Saat kamu merasa hidup kamu tak seberuntung orang lain, belum tentu orang lain sebahagia dirimu. Terkadang, kehidupan yang kamu keluhkan malah diharapkan oleh orang lain. Demikian juga sebaliknya, kamu ingin kehidupan seperti orang lain. Sebenarnya hidup ini selalu ada hal kecil yang harus disyukuri. Kehidupan ini bukan tentang menjadi seperti siapa, tetapi menjadi lebih baik dari dirimu sendiri yang sebelumnya. Bukan juga berusaha sempurna, tetapi menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika kamu terjatuh, berdirilah dengan kakimu sendiri. Menangis berkepanjangan tidak akan menyelesaikan masalah. Saat kamu sadar tidak ada yang menolongmu, kamu akan berhenti menangis. Tapi, saat ada yang menanyakan apakah kamu kesakitan, kamu akan merasa sakit. Begitu juga, saat ada yang mengatakan padamu untuk tidak menangis, kamu malah ingin menangis. Terkadang, agar kamu menjadi lebih kuat adalah dengan menghindari mereka. Sebab, saat mereka baik padamu, perlahan kamu mulai ingin bergantung kepada mereka. Suatu saat, perlakuan mereka tidak lagi sesuai dengan harapanmu, dan kamu akan merasa kecewa. Jadi, sebaiknya kamu tak perlu bergantung kepada orang lain. Bersandarlah pada dirimu sendiri. Empat prinsip hidup ini harus kamu miliki. Pertama, biarkan pergi. Jangan merusak hari baikmu dengan memikirkan hari buruk kemarin. Kedua, abaikan mereka. Jangan dengarkan para pembencimu. Hidupmu tidak untuk memikirkan orang yang selalu membencimu. Ketiga, biarkan waktu menyembuhkan segalanya. Dan keempat, jangan membandingkan. Satu-satunya orang yang harus kamu bandingkan adalah dirimu di hari kemarin. Satu hal yang perlu diingat, tidak perlu mematikan cahaya orang lain untuk membuat dirimu terlihat bercahaya. Begitu juga, tidak perlu menjelekkan orang lain untuk membuat dirimu terlihat baik. Jangan melupakan tiga orang ini di dalam hidupmu. Pertama, siapa yang ada untukmu ketika kamu dalam keadaan sulit. Kedua, siapa yang meninggalkanmu saat kamu sedang sulit. Dan ketiga, siapa yang menempatkanmu dalam situasi sulit. Jangan pernah mengabaikan seseorang yang mencintaimu dengan tulus. Karena suatu hari, kau akan terbangun dan menyadari itu. Kau kehilangan rembulan ketika kau terus sibuk menghitung bintang-bintang. Terkadang, mencintai seperti membaca sebuah buku. Kau lupa untuk menikmati setiap lembarnya, hanya karena sibuk menebak akhir cerita. Saat ingin hidup kaya, maka jangan lupa bahwa hidup adalah kekayaan. Saat berat untuk memberi, jangan lupa bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian. Saat takut rugi, jangan lupa bahwa hidup adalah suatu keberuntungan. Bukan karena hari indah, maka bahagia. Tapi karena bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tidak ada rintangan, maka menjadi optimis. Tapi karena optimis, maka rintangan tidak terasa. Bukan karena mudah, maka bisa yakin. Tapi karena yakin bisa, maka semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik, maka tersenyum. Tapi karena tersenyum, maka semua menjadi baik. Tidak ada hari yang sulit, kecuali diri sendiri yang membuatnya sulit.
Jika Anda rela memberikan apapun hari ini, maka Anda selamanya adalah orang kaya. Orang yang hanya tahu menerima dan tidak tahu memberi, maka selamanya dia adalah orang miskin. Setiap situasi dalam hidup hanya bersifat sementara. Ketika hidupmu baik, pastikan kamu menikmati dan menerima sepenuhnya. Dan ketika hidupmu tidak begitu baik, ingatlah bahwa itu tidak akan bertahan selamanya. Memberi itu baik. Memiliki rasa empati kepada orang yang kekurangan dan kesusahan itu wajib. Tetapi memberi kepada orang yang tepat dan benar itu jauh lebih baik. Tetaplah waspada, jangan sampai kebaikan hatimu dimanfaatkan oleh orang yang dapat membuatmu kecewa, karena itu bisa saja membuatmu lelah untuk berbuat baik. Jadi, kalau kamu dianugerahi pikiran, hati nurani dan akal, pergunakanlah sebagai bekal untuk menjalani hidup di dunia ini. Tetaplah memiliki hati yang tulus ketika memberi, namun tetap jadilah cerdik di berbagai situasi. Kamu akan menderita jika selalu bereaksi berlebihan terhadap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Namun kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya dengan bersikap tenang dan hati yang terbuka. Latihlah dirimu untuk tetap tenang dalam segala situasi, karena hal itu bisa menghindarkanmu dari banyak penyesalan di masa yang akan datang. Terkadang, yang dapat kita lakukan hanya menerima bahwa tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kadang yang bisa dikendalikan hanyalah seberapa baik kamu melepaskan kendali. Hari-harimu akan menjadi lebih bahagia jika kamu melepaskan keinginan untuk mengendalikan semua hal. Tak perlu mengendalikan siapapun dan biarkan segala sesuatunya terjadi. Cukup lakukan apa yang perlu dilakukan dan fokus pada diri sendiri. Melakukan yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Kebebasan dan kebahagiaan hendaknya diperoleh tanpa merugikan dan tanpa menyakiti makhluk lain. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli dan dapat dilihat oleh orang buta. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, karena kebijaksanaan seringkali datang dari keheningan. Pemandangan terbaik muncul setelah pendakian tersulit. Keberanian tidak selalu yang ditampilkan. Terkadang keberanian adalah suara pelan di penghujung hari yang berkata, "Saya akan mencoba lagi besok." Jangan takut mengambil resiko dan mencoba hal baru. Hidup ini terlalu singkat untuk selalu bermain aman. Ambil napas dalam-dalam, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Cintai dirimu semampunya, bahkan di saat orang lain tidak menyukaimu. Belajar dari kekecewaan, daripada menangis dan menyalahkan segala sesuatu di sekitar. Jalani hidupmu dengan layak, karena waktu setiap hari berlalu dengan cepat. Hapus apa yang harus dibersihkan. Lepaskan apa yang sudah pergi. Apa yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Masih banyak hal-hal yang menunggu dalam hidupmu. Buanglah kesedihan.
Berikan ruang agar hal-hal baik datang dalam hidupmu. Jangan sesali masa lalu. Jangan khawatir tentang masa depan. Yang perlu kamu khawatirkan adalah saat tidak ada yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kita sulit bahagia karena seringkali salah menempatkan standar kebahagiaan. Menaruh alasan-alasan untuk bahagia pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita sering berkata, akan bahagia jika diberi harta, menjadi juara, jadi populer, atau mendapatkan kebaikan dari orang lain. Lantas, jika hal itu tidak tercapai, alasan tersebut tak jadi kenyataan, kita bersedih dan kehilangan kebahagiaan. Kemudian, kita tak berubah. Alasan bahagia tetap pada pencapaian yang ada di luar kuasa kita. Sadari, sekarang letakkan alasan bahagia itu pada hal yang menjadi kuasa kita, pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Bukan hasil, melainkan proses. Alih-alih bahagia karena menjadi juara, bahagialah jika dirimu telah belajar dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah bukan karena besarnya uang yang kamu dapat, tapi usahamu untuk terus menjemput rezeki dengan semangat. Tak perlu menunggu kebaikan orang lain padamu untuk bahagia, melainkan berbahagialah ketika kamu mampu berbuat baik kepada orang lain. Taruhlah alasanmu untuk bahagia pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Pada usahamu, bukan bagaimana semesta bersikap padamu. Dengan begitu, kamu akan mudah menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan berada di dalam dirimu. Kau tak perlu menunggu untuk bahagia, karena dirimulah yang memegang kendali. Kini, tinggal giliranmu untuk memilih. Kebahagiaan itu bukan tentang tiadanya masalah, tapi sikap yang kita pilih saat masalah datang. Untuk menjalani kehidupan terbaik, pertama kita harus bisa menjadi pemimpin dalam diri sendiri. Pemimpin adalah orang yang bisa mengendalikan orang lain dan situasi. Namun, di sini yang dikendalikan adalah dirimu sendiri. Kendalikan pikiran, kendalikan ucapan, dan kendalikan tindakan. Mulailah dari itu, dan semesta akan selalu memberikan berkah untukmu. Jangan pernah biarkan pikiranmu mengembara liar, seperti binatang buas yang hidup atas dasar kelangsungan hidup yang kuat. Jinakkan pikiranmu dengan fokus dan konsisten pada tujuan dan harapanmu. Kamu bisa membentuk takdirmu sendiri melalui sikap yang kamu tanamkan dalam dirimu. Untuk mencapai harapan yang belum pernah kamu capai sebelumnya, kamu perlu memulai melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Mulailah hal yang baru. Jangan gunakan cara lama. Apapun yang terjadi hari ini, syukuri, ikhlaskan. Jadilah setiap hal yang terjadi sebagai sumber pelajaran. Banyak hal yang harus kamu lalui dalam hidup ini. Entah peristiwa patah hati, menyedihkan, memalukan, kekalahan, sampai pada yang menyenangkan. Semua harus kamu syukuri sebagai bagian dari pembelajaran hidup yang akan membuat kamu lebih bijaksana. Pahlawan dan penjahat selalu memiliki latar belakang yang sama, yaitu rasa sakit. Perbedaannya terletak pada apa yang mereka pilih untuk dilakukan. Penjahat berkata, "Dunia ini menyakitiku, dan aku akan membalasnya." Pahlawan berkata, "Dunia ini menyakitiku, dan aku tidak akan membiarkan orang lain merasakan hal yang sama." Ada hal yang perlu disadari. Setiap orang hanya bisa berpikir dari sudut pandang pengetahuannya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Jadi, jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3, Anda hanya perlu tersenyum dan mengatakan kepadanya, "Ya, kamu memang hebat." Kalau punya uang, jadilah orang yang baik.
Kalau tidak punya uang, lakukan hal dengan baik. Ular tidak tahu dirinya beracun. Orang tidak tahu akan kesalahannya. Kebaikanmu di mata orang lain hanya seperti sebuah permen. Setelah dimakan, akan habis. Sedangkan keburukanmu seperti sebuah luka. Meski telah sembuh, tetap akan selamanya ada dan membekas. Orang yang hanya berani berkoar-koar di kerumunan seringkali adalah seorang pengecut. Orang yang paling pendiam di antara kerumunan seringkali merupakan orang yang berkemampuan. Orang yang tidak membicarakan alasan adalah orang dengan ambisi menakutkan. Orang yang memperlihatkan diri lebih lemah di depan lawan adalah orang yang sangat pintar. Apa yang Anda khawatirkan, itulah yang akan mengendalikan Anda. Orang yang memiliki pemikiran dangkal seringkali mencari alasan dari orang lain. Orang-orang pintar tidak akan pernah mengucapkan 7 kalimat ini. Tidak membicarakan pekerjaan saat Anda sedang berlibur. Tidak membicarakan masalah keluarga di tempat kerja. Tidak berbicara besar sebelum berhasil. Tidak mengucapkan kata-kata pahit meskipun sedang terjatuh. Saat Anda senang, jangan mengucapkan kata-kata sombong. Saat marah, jangan berkata kasar. Tidak membocorkan gaji dan tunjanganmu demi menyombongkan diri. Dengan harapan yang indah, teruslah berjalan dengan penuh keberanian. Jika terjatuh, bangkitlah kembali. Jika mengalami kegagalan, berusaha lagi. Selama jumlah dari berdiri melebihi dari jumlah jatuh, itu adalah keberhasilan. Setiap jalan panjang pasti akan sampai pada ujungnya. Jangan pernah putus asa. Setiap malam yang gelap pasti akan disambut oleh cahaya. Jangan pernah kecewa. Tetaplah percaya bahwa hari esok akan lebih baik. Selagi kita tetap menjalani hari ini dengan cara yang baik. Temukan tujuanmu, temukan alasanmu, bangun setiap pagi, jangan malas. Pilih sesuatu yang selaras dengan kekuatan dan kebutuhan duniamu. Lakukan terus kebaikan di setiap kesempatan. Inilah yang akan memberi makna bagi kehidupanmu. Lepaskan saja tentang apa yang tidak bisa kau ubah. Ketahuilah bahwa ada beberapa hal yang berada di luar kendalimu, dan itu tidak masalah. Yang kamu bisa ubah adalah dirimu sendiri, egomu, dan pandanganmu terhadap dunia luar. Coba untuk fokus pada apa yang sebenarnya bisa kamu ubah. Temukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan. Ketahuilah bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, termasuk dirimu sendiri dan orang lain. Daripada kamu berjuang untuk ketidaksempurnaan, lebih baik temukan kegembiraan dalam ketidaksempurnaan yang akan membuat hidupmu terasa lebih unik. Pertahankan harga dirimu selama masa-masa sulit. Tunjukkan kedewasaan, emosional, dan pengendalian diri, bahkan saat menghadapi tantangan. Ingatlah untuk selalu bersabar, semangat, dan memiliki pemikiran terbuka. Berusahalah untuk terus meningkatkan potensi diri. Kenali dirimu, apa yang kamu bisa lakukan untuk hidup yang lebih baik dan membuat perubahan. Ingat, bahkan perubahan kecil dapat bertambah dan berdampak besar seiring berjalannya waktu. Dalam hidup, ingatlah 5 hal ini. Semua orang akan menjadi temanmu ketika kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Tidak akan ada yang peduli terhadap ceritamu sampai kamu menjadi pemenang. Hidupmu bukanlah milikmu.
jika kamu terus memperdulikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Ketika kamu baik dengan orang lain, kamu harus terus bersikap baik meski mereka tidak membalas kebaikanmu. Jangan biarkan orang lain tahu terlalu banyak tentangmu. Karma tidak memiliki menu. Anda akan dilayani dengan apa yang pantas Anda dapatkan. Jangan terlalu bergantung kepada siapapun di dunia ini. Bahkan bayanganmu akan meninggalkanmu saat kamu berada dalam kegelapan. Rasa hormat itu seperti cermin. Semakin kamu menunjukkannya kepada orang lain, semakin mereka akan memantulkannya kembali. Jangan pernah mempercayai orang yang menceritakan rahasia orang lain kepadamu. Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Tidak perlu mengikuti cara hidup orang lain, karena hidup itu bukanlah pertandingan siapa kawan dan siapa lawan. Tapi hiduplah dengan cara dan kemampuan diri kita sendiri, agar kita tahu di mana kita harus berjalan dan berdiri. Baik untuk orang lain belum tentu baik untuk diri kita. Pantas untuk orang lain belum tentu juga pantas untuk diri kita. Hidup itu sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan bandingkan prosesmu dengan yang lainnya. Karena kita berdiri di bumi yang sama, tapi dengan jalan hidup yang berbeda. Jangan mencari kekurangan seseorang dengan mengungkit masa lalunya. Karena seseorang dengan masa lalu yang kelam sekalipun, bisa jadi mereka jauh lebih baik daripada kita. Ketika kita fokus mencari kekurangan mereka, mereka justru fokus untuk memperbaiki diri dan bermanfaat bagi banyak orang. Seindah apapun hari kemarin, kita tidak bisa kembali lagi. Sesulit apapun hari esok, tetaplah harus kita jalani. Hari yang dilalui adalah suasana hati. Hidup haruslah bersyukur. Tenangkan pikiranmu. Tidak ada rintangan yang tidak bisa kamu lewati. Dalam hidup, pasti ada yang iri padamu. Ada orang yang membencimu. Ada yang cemburu padamu. Ada juga yang salah paham padamu. Katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa. Lepaskan itu semua. Cukup jadilah diri sendiri. Semakin tinggi pola pikir seseorang, semakin ia tidak perhitungan. Jadilah orang yang bila marah mampu menahan perkataannya, karena itu merupakan keterampilan. Melakukan dengan baik hal-hal yang tidak ingin kita lakukan merupakan sebuah kemampuan. Mampu melihat orang yang tidak kamu sukai menjadi orang yang kamu sukai merupakan hasil dari praktek kebaikan. Mampu menahan kemarahan yang tidak dapat kamu tahan merupakan sifat lapang dada. Mampu memandang orang-orang yang dipandang rendah merupakan sebuah etika. Jika seseorang tidak melihat dari berbagai sudut pandang, yang mereka lihat hanyalah masalah. Jika seseorang tidak memiliki pola pikir yang bijaksana, batinnya akan penuh dengan hal-hal yang sepele. Ingat selalu posisi yang berbeda. Lebih baik kurang berkata. Perbedaan dalam pemahaman tidak perlu diributkan. Pandangan yang berbeda hanyalah akan menyia-nyiakan perkataan. Empat kunci ketenangan hidup yang seharusnya kamu pegang teguh. Pertama, selalu berpikir positif agar hati bisa tenang. Kedua, bersyukurlah dengan apa yang sudah kamu miliki.
Ketiga, tidak usah iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Dan keempat, menyadari kekurangan diri sendiri lebih baik daripada sombong akan kelebihan diri sendiri. Hati-hatilah jika berbicara. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bangga, karena hidup ini bagaikan roda. Kadang kita di atas, kadang juga di bawah. Orang cerdik pun juga bisa salah. Orang pintar bisa saja gagal. Orang hebat juga bisa jatuh. Kaya tidak lantas memamerkan diri. Miskin juga tidak mengeluh. Maka jadilah apa adanya. Jagalah kesederhanaan di dalam hidup. Segalanya pasti berlalu. Satu kalimat yang mudah diucapkan, namun memiliki makna mendalam. Jika kita renungkan, kehidupan tidaklah selamanya berjalan mulus. Dalam kehidupan, tidak selamanya semua hal berjalan sesuai dengan keinginan hati. Pasti ada hal ini itu yang tidak berjalan sesuai keinginan hati. Dan jika kamu terlarut, hidup akan lebih menderita lagi. Jika kamu bisa melepaskan, barulah kamu bisa bahagia. Tidak peduli siapapun, pasti ada saatnya mengalami kerisauan, mengalami kesulitan. Pasti ada saatnya mengalami ketidaklancaran, kadangkala mengalami kegagalan karir, bahkan sampai terkena PHK, mendadak diserang penyakit, kadangkala dalam keluarga tidak akur. Tapi ingat satu kalimat ini, segalanya pasti akan berlalu. Waktu adalah obat penghilang radang penderitaan yang terbaik dan penghilang rasa sakit. Bahkan luka yang dalam pun bisa sembuh dengan sendirinya. Masalah sesulit apapun pasti akan terselesaikan dengan sendirinya. Tiba waktunya berlalu, semua hal besar dan kecil akan menjadi sebuah kisah. Luka hati yang besar maupun kecil tetap akan tertutup, terobati kembali. Di saat kamu sudah mengerti hal baik dan buruk telah menjadi hal yang sudah berlalu, di saat itu kamu mengetahui bahwa semua kesulitan dan frustasi menjadi pengalaman sendiri. Kamu tidak akan mengeluh, tidak akan panik dan takut, malah menjadikan dirimu memandang hambar semua ini. Mendapatkan juga diterima, kehilangan juga tidak apa-apa. Sukses maupun gagal, tidak masalah. Tetap mampu menghadapi semua. Waktu dapat membuat kita menjadi diri yang lebih baik lagi, juga dapat menyembuhkan segala luka hati. Jika kamu terus mengingat yang membuatmu terluka dan terus menyimpan dendam, maka kita akan terus mengekalkan sebuah wajah yang penuh kesedihan. Siapapun yang melihat kita pun akan muak. Satu-satunya jalan yaitu relakan masa lalu, hal yang telah berlalu. Bersihkan semua beban hati, kosongkan supaya diri kita bisa merasa bahagia, bisa memancarkan cahaya dalam hidup. Hidup akan terasa berwarna dan menarik. Semuanya pasti akan berlalu. Semuanya harus berlalu. Seseorang tidak boleh terus tenggelam dalam hal yang sudah berlalu. Juga tidak boleh terus terseret, tidak mau sadarkan diri. Tidak peduli sukses, gagal, kehilangan maupun mendapatkan. Tidak peduli manis pahit, berkumpul atau berpisah. Segala-galanya pasti akan berlalu. Sisa hidup kita jangan digunakan untuk terus melekat pada hal yang sudah berlalu. Supaya hidup lebih bahagia, jika mendapatkan untung, bahagialah sewajarnya. Jika kehilangan, tetap milikilah hati yang seimbang. Milikilah rasa syukur dan selalu bersabar di dalam menjalani kehidupan. Saat kamu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, ada orang lain yang sedang mencari kesehatan. Saat kamu mencari kesehatan, orang lain baru saja meninggal. Setiap kali sebuah rumah mewah dibangun,
sebuah kuburan pun baru digali. Setiap kali kamu membuang makanan ke tempat sampah, orang lain sedang mencari sisa untuk dimakan. Untuk setiap senyum di semesta ini, ada air mata menetes di bagian semesta lain. Untuk merayakan setiap kelahiran anak, begitu banyak air mata yang dijatuhkan demi kematian orang yang tersayang. Setiap kali kamu berboros dengan air, ingatlah seseorang sedang dalam masa kekeringan. Jadi, selalulah bersyukur, pikirkan hal baik yang kamu miliki, daripada menonjolkan kesombonganmu. 1000 kali kita berbuat baik, belum tentu dikenang oleh orang lain. Tapi, 1 kali saja kita berbuat kesalahan, akan selalu dibicarakan oleh orang lain. Terkadang, orang memang cenderung lebih melihat 1 kesalahan daripada 1000 kebaikan yang kamu lakukan. Namun, tetaplah semangat untuk selalu berlaku baik, karena sifat semesta ini adalah setiap kebaikan akan kembali pada si pembuatnya. Untukmu yang saat ini sedang terpuruk, tetaplah kuat, jaga kesehatan, selalu berusaha menjadi baik walau tidak dianggap baik. Tetaplah semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan bersyukurlah, karena semesta tahu kapan kamu harus bahagia. Ketika malam datang, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa terang tidak selamanya ada. Sulit, sakit tak selamanya bertahan. Ada gelap dan pahit manisnya kehidupan. Maka jadilah kuat. Jika lelah, istirahatlah sejenak. Karena dunia tak akan ada habisnya untuk dikejar. Sejauh apapun kita mengejar, garis akhirnya hanyalah kematian. Semua orang punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup. Begitu banyak hal yang sangat menyakitkan harus dilewati. Namun nyatanya, hingga saat ini segalanya masih bisa terlewati. Kuncinya jalani saja, karena semua akan berlalu. Apapun itu, semua ada jalannya, dan semesta tahu jika kita mampu melewatinya. Sebenarnya, kamu sanggup dan kuat. Hanya saja, kamu sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya permasalahan yang tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Teruslah melangkah, lari jika bisa, berjalan jika perlu, merangkak jika harus. Tapi jangan pernah berhenti dan menyerah pada apapun yang kamu hadapi. Hidup bukanlah tentang siapa yang bisa bersinar lebih terang, tapi tentang siapa yang bisa terus bertahan meskipun ia sedang redup. Ada 3 hal yang harus diingat. Pertama, tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidupmu. Beberapa datang malah untuk membuka jalan untukmu. Kedua, jangan pernah terikat dengan masa lalumu. Itu hanya pelajaran, bukan hukuman seumur hidup. Dan yang ketiga, maafkan orang lain. Ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu akan menjadi bebas. Dan ketika kamu memilih untuk melepaskan, kamu akan mulai tumbuh. Ketika kamu memiliki hati yang baik, kamu akan mudah kasihan dengan orang lain. Kamu akan mudah memberi. Kamu akan sering menolong. Kamu akan sering mengalah untuk kepentingan orang lain, dan seterusnya. Di sisi lain, kamu juga harus memahami bahwa tidak semua orang cukup tahu diri dan tahu berterima kasih. Maka, jika suatu saat kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang lain, atau bahkan kamu tersakiti
padahal kamu sudah berbuat baik kepadanya. Yakinkan dirimu bahwa semesta ini tidak akan membiarkan dirimu terus tersakiti karena kebaikanmu yang tulus. Telinga jangan terlalu panas ketika mendengar omongan yang tidak benar tentangmu. Mulut jangan terlalu kasar ketika kamu tidak terima dengan omongan orang lain yang tidak sesuai dengan kemauanmu. Dan hati jangan emosi ketika kamu merasa tersudut. Tetaplah tenang, sadari bahwa setiap tindakan dan ucapan yang akan kamu lakukan selalu ada konsekuensi yang akan kembali kepadamu. Tetaplah tampil sederhana, tanpa harus memaksa diri untuk terlihat istimewa. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan, jangan turuti keinginan. Dunia ini tak ada habisnya jika dikejar. Jika merasa lelah, coba letakkan sejenak bebanmu. Lihat dirimu sendiri, perjalananmu masih panjang. Mungkin kamu terlalu banyak membawa beban yang tidak kamu perlukan. Lihatlah dirimu sendiri, jangan terlalu menilai orang lain. Ketika kamu melihat dirimu sendiri, kamu akan menjadi dirimu yang sesungguhnya. Terkadang, gajah di kelopak mata tidak terlihat, sedangkan semut di seberang sungai terlihat jelas. Seperti itu juga, kita akan terus menderita karena tidak mampu melihat kekurangan diri, malah sibuk mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan orang lain. Esensi dari kejujuran bukan saat kita mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa kita jujur, tapi saat kita bertanya pada diri sendiri, apakah kamu jujur? Lalu dengan berani kita menjawab, ya, dan kita siap menghadapi segala konsekuensinya. Masalah akan menjadi lebih besar jika kita melepas tanggung jawab. Pada awalnya, masalah akan mendatangkan kesulitan, tapi pada akhirnya, masalah akan mendatangkan pembelajaran. Cara terbaik untuk bersabar menghadapi masalah adalah rajin bekerja menyelesaikan masalah itu. Bersabarlah, tak peduli seberapa sulit dan gelapnya jalan yang akan kamu lalui. Hidup ini bukan hanya mencari jalan yang terbaik, namun lebih kepada menerima kenyataan. Bersahabatlah dengan masalah, karena masalah yang akan membuatmu tumbuh dalam kebijaksanaan. Orang yang kuat itu adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika menghadapi masalah. Sabar dan ikhlas memang tak mudah, tapi itu harus. Belajarlah untuk melepas dan menerima arti kehilangan. Ada dua hal yang harus kita jaga. Pertama, jagalah kesabaran di saat kita tidak memiliki apa-apa. Kedua, jagalah sikap kita saat kita telah memiliki segalanya. Sebagai penutup, ingatlah pesan ini. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang berkah berawal dari pikiran yang berkah. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, pejamkan mata, tenangkan dirimu, lalu tarik napas yang dalam dan hembuskan nafasmu. Rasakan, sadari, begitu mudahnya kamu menarik napas itu. Ketika kamu membuka mata dan bisa melihat dunia, bersyukurlah karena tidak semua orang seberuntung dirimu. Dan hari ini sudah waktunya melangkah lagi, tapi tanpa perlu terburu-buru. Terus belajar untuk mengendalikan pikiranmu dan jadilah bahagia tanpa harus berpura-pura. Ketika kamu sedang berjuang, pastilah terasa pahit, ibarat lagi dipahat, pasti tersayat, pasti sakit dan terluka. Setelah bisa melewati semua itu, kamu akan tumbuh menjadi lebih kuat, tegar,
kokoh dalam menghadapi kehidupan ini. Jadilah yang terbaik dari versi terbaikmu sendiri. Semesta akan merasakan getaran kebaikanmu. Jangan menganggap remeh kebaikan, meskipun hanya sedikit. Jangan menganggap remeh keburukan, meski hanya sebutir debu. Bagaikan setetes air yang terus-menerus menetes di batu besar. Lama-kelamaan, batu akan berlubang karena tetesan air. Begitu juga, kebaikan dan keburukan hendaknya jangan disepelekan. Ketika waktunya tiba, semesta akan membalas semua yang kamu lakukan. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kita belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Karma tidak perlu menaruh dendam, cukup tersenyum dan biarkan karma melakukan tugasnya diam-diam, karena yang melukai akan terluka pada waktunya. Semua ada waktunya, tidak perlu bertanya kapan. Tidak semua yang kita inginkan semesta langsung berikan. Cukup jalani semampu kita. Nikmati seadanya dan syukuri segalanya. Sebab semesta akan memberikan bukan di waktu yang cepat, tetapi di waktu yang tepat. Suatu saat nanti, kita akan memahami semua yang tidak menjadi bagianmu akan menentukan caranya untuk hilang. Dan semua yang menjadi bagianmu akan menentukan caranya untuk datang. Sekeras apapun kita menolak, yang datang akan tetap datang. Sekuat apapun kita menahan, yang pergi akan tetap pergi. Lepaskan yang buruk dari kehidupan kita untuk memberikan kesempatan yang baik datang pada kita. Orang baik lebih mudah tertipu karena kebanyakan mereka tidak pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Akan tetapi, semesta juga selalu punya cara untuk tetap menolong mereka. Sedangkan orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain hanya akan selamat sementara dan akan menderita selamanya. Mata kita bukan untuk melihat kekurangan orang lain, namun untuk melihat kebaikan mereka. Mulut kita bukan untuk berbicara tentang kejelekan orang lain, tetapi untuk berbicara tentang hal-hal yang baik. Tangan kita bukan untuk melukai dan menyakiti orang lain, tapi untuk memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Waktu akan terus berjalan. Seindah apapun hari ini dan seburuk apapun itu, tugas kita adalah harus terus melangkah, terus memperbaiki diri, berdamai dengan hati, dan merelakan segala yang terjadi. Orang yang pintar bukanlah kebetulan. Itu karena dia rajin belajar dari segala sesuatu. Orang yang paham itu karena dia telah mengatasi berbagai masalah kehidupan. Orang yang dewasa karena dia telah berhasil melalui berbagai fase kehidupan. Dan orang yang kuat itu karena dia telah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Sebuah payung memang tidak menghentikan hujan, tapi dengan payung kita mampu berdiri dalam hujan tanpa kebasahan. Begitu juga dengan kesabaran. Ia mungkin tak memberi kita kemenangan, tapi ia mampu memberi kita kekuatan untuk menghadapi kenyataan terpahit dalam kehidupan. Belajarlah untuk terbiasa tidak dianggap, karena memang kebanyakan orang akan mempedulikan dirinya sendiri. Ingatlah, bahkan payung akan diletakkan ketika hujan telah reda.
Jadilah orang yang kuat, agar kamu mampu menerima semua kenyataan hidup. Jadilah orang yang sabar, agar mampu menghadapi apapun dalam keadaan tenang. Jadilah orang yang tegar, agar tetap tersenyum walau banyak beban dalam kehidupan. Dalam hal apapun, buat dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terkadang kita hanya butuh diam, tidak berbicara apapun, tidak berbicara dengan siapapun, cukup diam dan renungkan. Kemudian kita akan paham banyak hal dari dirimu sendiri. Puncak kesabaran ketika engkau bisa diam, padahal di dalam hatimu ada luka yang berbicara. Dan puncak kekuatan ketika engkau bisa tersenyum, padahal di pelupuk matamu ada 1000 tetes air mata. Kendalikan ucapanmu agar tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Kendalikan matamu agar tidak memandang rendah orang lain. Kendalikan tanganmu untuk senang berbagi dalam kebaikan. Kendalikan pikiranmu untuk tidak berprasangka buruk atau membenci siapapun. Hidup terkadang rumit. Saat telah menghasilkan uang, tapi tidak memiliki cinta. Hari-hari dengan cinta, namun tanpa uang. Sering orang mengatakan, cinta tidak membutuhkan uang. Tetapi, untuk mencintainya, butuh uang. Begitulah rumitnya kehidupan. Maka itu, kamu harus cerdas dan bijak. Tekunlah belajar, perluas wawasan, asah keterampilan dan kemampuanmu. Orang yang tekun pastilah membuahkan keberhasilan. Untuk raga yang sudah tidak muda lagi, perjalanan akan masih panjang. Masih ada janji-janji yang harus ditunaikan. Masih ada jiwa-jiwa yang harus dibahagiakan. Jikapun kamu sudah tidak selalu sehat, tetaplah untuk kuat. Atau, jikapun sudah tidak terlalu kuat, tetaplah sehat. Karena memang masih banyak yang harus diperbuat. Meski leluhur kita telah lama meninggal, peringatilah mereka dengan tulus. Walaupun anak cucu kita malas, kita harus tetap dengan sabar mendidik mereka menjalani kehidupan beretika dan berbudi pekerti. Menghapuskan pendidikan budi pekerti adalah sumber kemerosotan moral. Kebencian, keserakahan, dan kebodohan adalah 3 racun yang dapat menodai hati nurani manusia. Maka, untuk mencapai ketenangan lahir batin, harus bebaskan diri dari 3 racun itu. Manusia sejatinya harus menyelesaikan masalah dari akarnya. Bila akar masalahnya dapat diatasi, kedamaian sejati akan terwujud. Ada yang terlihat tenang, namun sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja. Ada yang memilih diam, namun sebenarnya dia sedang dihantam banyak masalah. Ada yang terlihat kuat, namun sebenarnya dia sedang terpuruk dan butuh teman untuk berbagi cerita. Namun, ketika sadar bahwa tidak ada seorang pun yang peduli terhadapmu, dan kebanyakan orang lain hanya ingin tahu saja, hanya orang yang terlatih tahu bagaimana sulitnya menahan kesabaran tanpa harus menceritakan kepada semua orang. Tidak semua yang terjadi akan berjalan dengan sempurna. Bahagia dan sedih akan silih berganti datang menyapa. Maka jadilah sabar dan bersyukur atas apa yang telah kamu miliki sebagai pelengkap dari segala rasa kehidupan. Ketika hujan turun,
kita akan mengerti betapa kita membutuhkan sebuah payung. Setelah terkena penyakit, kita jadi mengerti pentingnya sehat. Ketika sedang hujan, tidak mudah untuk meminjam payung. Ketika sedang sakit, tidak mudah untuk meminjam uang. Hujan terlalu lebat, ada payung pun juga percuma. Sakit terlalu parah, ada uang pun juga percuma. Yang terbaik adalah ketika hujan masih gerimis, cari tempat untuk berteduh. Ketika belum sakit, mencari cara untuk hidup sehat. Dalam hidup ini, kita harus menjaga diri kita dengan baik. Selain kesehatan, apapun bukan milikmu. Kurangi marah-marah, kurangi terlalu banyak perhitungan, perbanyak kebahagiaan. Jika tubuh tidak sehat, apalah artinya kita mendapatkan semua di dunia ini? Jika masalahmu sebesar gunung, atau bahkan seluas samudra, maka tataplah langit yang tiada bertepi. Semua orang di dunia ini memiliki masalah. Bahkan ada yang lebih besar dari masalahmu. Tetapi mereka tetap kuat dan tersenyum. Masalahmu akan menjadi ringan jika kamu tetap memiliki kesabaran dan semangat. Hanya dengan dua hal itu, kamu tidak akan terkalahkan di dunia ini. Ingatlah, badai pasti berlalu. Gelap juga akan berakhir. Belajarlah untuk memiliki kerelaan. Pahit tak usah dikenang. Sakit tak usah dikeluhkan. Hadapilah semua itu dengan rasa syukur dan penuh rasa sabar. Karena kunci kebahagiaan hidup adalah ikhlas dalam setiap kejadian. Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi kata-kata. Jagalah kata-katamu, karena kata-katamu akan menjadi tindakan. Jagalah tindakanmu, karena tindakanmu akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karakter. Jagalah karaktermu, karena karaktermu akan menentukan hidupmu. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang telah terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Sekecil apapun itu, daripada mengupat kegelapan. Lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan banyak orang. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah dan keberuntungan. Bila hatimu tidak tenang, mungkin kamu telah merupakan mereka.
Tidak ada hubungan yang sempurna. Kitalah yang menyempurnakannya. Sama-sama butuh, sama-sama pengertian, sama-sama menghargai, dan sama-sama berjuang. Komitmen butuh kepercayaan. Jangan menunggu yang sempurna, tetapi sempurnakanlah yang sudah ada. Jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain. Jadilah pintar tanpa menyalahkan orang lain. Orang bisa bertemu karena ada jodoh. Orang bisa berteman karena ada ketulusan. Kosong adalah isi, dan isi adalah kosong. Kehidupan ini hanya ilusi, dan ilusi hanya bisa disadari melalui kehidupan. Mengenal orang lain adalah kecerdasan. Mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Cinta tanpa kasih tidak akan bertahan. Percaya tanpa bukti akan membutakan hati, dan meminta maaf saja akan sia-sia bila diri sendiri tidak mau berubah. Jadilah orang yang tulus dan memiliki karakter yang lurus. Buatlah dirimu menjadi seseorang yang selalu baik, meski terkadang bersikap baik juga menderita kerugian. Terkadang bersikap baik akan membuat luka. Tapi apa yang orang lain lakukan padamu, janganlah kau risaukan. Biarlah karma mengurus semua itu. Karma tidak akan pernah mengecewakanmu. Karma bersifat adil tanpa harus diharapkan. Ketika kamu tetap baik, pada akhirnya kebahagiaan adalah milikmu. Syukuri hidupmu meski tidak mewah. Namun ketika kita bisa bersyukur, akan terasa indah. Jalani alurnya, meskipun kadang tak sesuai harapan. Syukuri rezeki, meski tak banyak namun berkah. Hiduplah sederhana, tanpa berpikir berlebihan, maka hidup akan terasa lebih tenang. Hidup belum tentu sampai lusa. Kurangi menyakiti makhluk lain. Jadilah orang yang tetap manis, meski berada di tempat yang pahit. Tetaplah sejuk, walau di tempat yang gersang. Tetaplah rendah hati, meski telah memiliki kedudukan yang tinggi. Dan tetaplah sederhana, meski sudah menjadi kaya. Di mana letak kebahagiaan? Kebahagiaan terletak pada rasa syukur. Semakin besar rasa syukurmu, semakin besar kebahagiaanmu. Bersyukurlah untuk pekerjaanmu yang melelahkan. Sebenarnya ada banyak pengangguran yang bingung mendapatkan pekerjaan. Anakmu yang berisik adalah impian bagi pasangan yang kesepian tanpa buah hati. Rumahmu yang kecil adalah impian bagi mereka yang tergusur dan terusir. Hartamu yang sedikit adalah impian bagi mereka yang terlilit hutang. Maka, alasan apa lagi yang tidak bisa kamu syukuri? Bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki, tetaplah bersyukur, karena di luar sana ada orang-orang yang tidak memiliki kaki. Tetaplah semangat. Seberat apapun masalah yang kamu hadapi, jangan pernah menjadi rapuh. Selalu ingat kenyataan ini. Kita boleh saja punya keinginan, namun sadari, dunia ini pasti punya kenyataan. Roda kehidupan terus berputar. Jadi tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi.
tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka jadilah sabar dan bersyukur sebagai penyempurna segala rasa yang ada. Perbanyaklah rasa syukur sampai orang lain mengira kamu tidak pernah merasa kesulitan. Lihatlah ke atas untuk sebuah harapan. Lihatlah ke bawah untuk memiliki rasa syukur. Lihatlah ke sekeliling untuk selalu berbagi. Karena dalam hidup, jangan berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk menjadi yang berguna. Tetaplah bersyukur. Kaya belum tentu hidup cukup. Miskin juga belum tentu kekurangan. Bahagia bukan tentang apa yang dimiliki, tapi lebih tentang bagaimana cara kita memaknainya. Tidak semua mata bisa melihat. Tidak semua telinga bisa mendengar. Tidak semua hati bisa merasakan. Tidak semua isi kepala bisa memahami. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi apa yang orang lain katakan padamu, karena kitalah yang merasakan pahit dan manisnya kehidupan ini. Sebaik apapun kita, pasti akan salah di mata orang yang membenci kita. Namun satu hal yang harus selalu diingat, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Miliki hati yang terbuka, dan ingat selalu untuk bersyukur. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidupmu akan benar-benar menjadi sebuah berkah. Jangan iri melihat kebahagiaan orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana ia memperjuangkan kebahagiaannya. Banyak orang yang hidupnya tak bahagia, bukan karena ia tidak memiliki, tetapi karena ia terlalu sibuk untuk terus iri terhadap kebahagiaan orang lain. Bahkan, ia lupa untuk mensyukuri apa yang dia punya. Pada akhirnya, yang kita pelajari dari kehidupan ini adalah bagaimana cara kita menerima suatu keadaan tanpa menyalahkan sebuah kenyataan. Bersyukur bukan karena semua terjadi baik-baik saja, tetapi karena kita tahu selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Syukuri apapun kondisi kita, karena hadiah terbaik saat ini adalah apa yang kita miliki. Dan jalan hidup terbaik adalah apa yang sedang kita jalani. Dengan rasa syukur, semua akan baik-baik saja. Karena tidak ada obat yang sangat mujarab untuk menghadapi masalah selain rasa syukur yang ada di dalam diri kita. Kebahagiaan itu ketika kita terlalu sibuk untuk bersyukur, sehingga kita lupa untuk berkeluh kesah. Bukan sebaliknya, jangan sampai kita sibuk mengeluh hingga kita lupa bersyukur. Karena jika kita mengeluh, itu hanya akan membuat hidup semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kita pada jalan kemudahan. Ikuti kata hatimu, jangan ikuti kata hati orang lain. Karena yang membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jangan dengarkan yang tidak perlu didengar. Jangan lihat yang tidak perlu dilihat. Jangan cari tahu yang tidak perlu kita tahu. Jangan berbicara apa yang tidak perlu kita bicarakan. Hidup itu seperti garam. Gunakan secukupnya saja. Langit tak perlu bersusah payah menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Sampah
tak perlu berbicara bahwa dirinya kotor. Milikilah kerendahan hati dan tidak sombong, karena kita adalah manusia yang masih belum sempurna. Ketulusan seseorang akan terpancar dari matanya, kebaikannya akan terlihat dari tindakannya, dan kebijaksanaannya akan terdengar dari kata-katanya. Tidak perlu takut terhadap penilaian orang lain, karena yang menganggap kamu buruk belum tentu mereka lebih baik dari kamu. Tetaplah semangat atas segala rencana yang sedang kamu perjuangkan. Teruslah menjadi yang terbaik dari dirimu yang kemarin. Jangan lupa selalu bersyukur atas apapun yang telah kamu miliki saat ini. Sebagai penutup, ada satu cerita yang bisa membuka pandanganmu terhadap semesta. Ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisihkan rempah dan beberapa sisa gorengan yang tidak terjual untuk diberikan kepada anak-anak yang bermain di sekitar tempat dia berjualan. Hal ini dia lakukan setiap hari, dan tanpa terasa sudah lebih 20 tahun ia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Bahkan beberapa hari terakhir ia berjualan lebih pagi dan pulang lebih malam. Itu karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan istrinya yang saat itu sedang sakit. Hingga pada suatu hari, datang seorang pria yang membawa mobil mewah, berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Pak, adakah rempahan dan sisa gorengan yang tidak terjual hari ini?" Penjual gorengan lantas menjawab, "Oh maaf, tidak ada mas." "Saya kangen dengan rempahan gorengan Bapak," jawab pria ini. "Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa membeli jajan. Tapi waktu itu, saat saya main di sekitar sini, Bapak selalu memberi saya rempahan dan gorengan yang tidak terjual kepada saya." Tukang gorengan itu terkejut. "Yang saya berikan dulu kan cuman rempahan mas. Kenapa kamu masih ingat sampai sekarang?" Jawab si tukang gorengan tersebut. "Sebenarnya Bapak tidak hanya memberi saya rempahan, tetapi juga sudah memberikan harapan dan kebahagiaan hidup saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi Bapak, tapi mohon terima ini sebagai balas budi saya kepada Bapak. Dan semoga hidup Bapak lebih bahagia." Lanjut pria itu. Si tukang gorengan ini hampir tidak percaya dengan apa yang dia terima. Ia membuka bingkisan dari pria itu. Air matanya menetes haru setelah tahu di dalam bingkisan itu adalah uang yang nilainya lebih dari sekedar untuk biaya pengobatan istrinya. Dia menangis dan memeluk pria itu. Dari cerita ini, kita bisa belajar. Tetaplah berbuat baik sekecil apapun. Perbuatan baikmu akan tetap berarti untuk mereka yang membutuhkan.